Halo orang-orang hebat di mana saja berada. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara manusia berproses saat kembali ke akhirat atau kembali kepada Sang Pencipta. Yang pertama-tama kita lahir, kemudian kita hidup, kemudian kita menjalani proses hidup kita sebagai penentu di akhirat. Kemudian kita mati secara jasmani atau mati secara tubuh jasmani kita mati. Kemudian kita hidup kembali secara roh. Kita diadili untuk menentukan tempat tinggal abadi yang terakhir, yaitu surga atau neraka. Kita mulai satu-satu. Yang pertama adalah kita lahir. Pertama-tama kita dilahirkan. Kita mulai tumbuh menjadi dari kecil, remaja, dewasa, dan kita tua nanti. Kita mulai menjalani satu rangkaian kehidupan yang disebut proses. Pertama, proses makan, minum, jalan, duduk, berdiri, berkata-kata, bersikap, berpikir, bertingkah laku. Itu adalah bagian dari proses hidup ketika kita sudah lahir. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses itu kita akan menemukan dua hal. Yang pertama-tama, kita menjalani proses itu dengan baik atau tidak. Kita menjadi orang baik atau orang yang jahat. Dua kata, baik atau jahat, ini adalah sebuah penentuan di akhirat ketika kita akan kembali. Karena yang di atas, di akhirat nanti hanya ada dua kehidupan yang kekal, yang abadi, yaitu surga atau neraka. Nah, di situ hanya ada dua penguasa kekal dan abadi, yaitu Tuhan atau iblis. Nah, karena itu sebelum kita mengakhiri hidup kita secara jasmani, alangkah baiknya dalam menjalani proses itu kita harus paham. Kita harus paham kalau mau masuk surga, mau percaya Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kalau mau masuk neraka, apa yang harus kita lakukan. Nah, pilihannya hanya dua. Kalau mau masuk surga, berarti pilihannya adalah pertama-tama perbuatan baik. Dan yang kedua adalah membuat kebenaran. Tapi kalau mau masuk neraka atau mengikuti iblis, berarti hidup ini tidak ada batasan. Bebas mau berbuat apa saja. Mau mencemooh, oke, disetujui. Mau membunuh orang, oke, disetujui. Mau menjadi pemburik, oke, disetujui. Itu semua tidak ada batasan. Bagi iblis tidak ada batasan. Kamu buat apa saja boleh. Tetapi kalau ikut Tuhan, mau selamat, mau masuk surga, maka Tuhan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya di bumi untuk bebas hidup. Tetapi kebebasan hidup itu adalah kebebasan yang terbatas. Terbatasnya di mana? Yang pertama, kalau mau ikut Tuhan berarti tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh menipu, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau ikut iblis, segala macam cara dia gunakan. Nah,
Karena itu, janganlah berhenti belajar untuk memahami hidup yang sebenarnya. Apakah kamu mau ikut Tuhan atau kamu mau ikut setan? Karena di bumi ini cuma hanya dua yang bisa kita lakukan, baik atau buruk, baik atau jahat. Kemudian lahir dan mati, kemudian hidup kekal dalam kesenangan, sukacita, damai sejahtera, atau hidup kekal di dalam kesengsaraan, duka cita, tangisan dan air mata. Tinggal memilih. Seruan pribadi saya kepada orang-orang hebat di mana saja yang mendengar, melihat, menonton video ini, saya mau pesan kepada kita semua bahwa hidup itu mudah, tetapi prosesnya kita harus tahu bagaimana menjalaninya, supaya kita menempatkan diri kita di mana kita harus ada. Jangan kita hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Salam dari saya, channel JMB. Semoga orang-orang hebat di mana saja dapat melihat, mendengar, dan mengoreksi kata-kata saya. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di lain waktu.